Yang kita belajar itu bukan hanya Sabdo Brahmono Rojo ini. Kita itu mempelajari kalam Allah, firman Allah. Dan yang kita pelajari juga sabda Rasulullah. Dan kita tahu, sejak sebelum ngaji sudah tahu, orang itu siapapun dimanapun, kalau itu mempelajari, memahami, mengamalkan firman Allah, karena akan dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai pengurus Ketua Majelis Tafsir Al-Quran MTA Cabang Matese 1, nama Muslih Sunarto SPDI. Seluruh pemirsa, kami ucapkan selamat datang di gedung MTA Matese 1 yang beralamatkan di Moyoretno, Matese, Kecamatan Matese, Kabupaten Karanganyar. Cabang Matese 1 itu diresmikan itu pada tahun 1976. Karena dulu itu tidak ada peresmian sebagaimana yang diresmikan cabang-cabang yang sekarang. Dulu begitu ada yang ikut ngaji, mau mendirikan MTA sekaligus beliau Ustadz mendirikan, itu saja, sehingga tidak ada seremonial untuk peresmian. Pengurusan sekarang ini sudah generasi keempat. Yang pertama ya, saya mulai dari yang pertama, itu ketuanya itu beliau Pak Samsuri Rois, sekarang yang berdomisili di Solo. Kemudian bendaranya itu Saudara Sutarno, kemudian sekretarisnya saya sendiri, Muslih Sunarto, gitu. Itu periode pertama. Kemudian periode 2 itu ketuanya Bapak Ihsan Suwandi, kemudian sekretaris saya sendiri, Muslih Sunarto, kemudian bendahara itu Bapak Muhammad Soekardi. Jadi bendahara sudah ada pergantian. Periode 3 ini ada pergantian, itu pergantian sekretaris. Itu ketua itu saya sendiri, Muslih Sunarto, kemudian sekretaris itu Bapak Sutaryo, lantas bendahara Bapak Muhammad Soekardi. Kemudian periode keempat terakhir, ketua saya sendiri, Muslih Sunarto, tetap bendahara beliau Bapak Muhammad Soekardi, kemudian sekretaris itu ganti dari Pak Taryo, ganti Pak DRS Wito. Memang Matese 1 itu benarnya dulu tumbuh itu dari cabang Ngadiluwe. Ketika saya masih sekolah oleh guru saya, namanya Pak Topo Broto. Ini saya supaya ngaji di Ngadiluwe tahun 74. Karena pada waktu itu Ngadiluwe kelihatannya kurang disiplin, maka oleh Ustadz cabang itu ditiadakan lah. Maka karena peserta itu dari segala kecamatan, termasuk dibubarkannya Ngadiluwe, dibawa ke Matese. Ketika awal ngajinya di masjid, walaupun masjid itu sebenarnya miliknya Pak Abdurrahman yang mendiri takmir, namun kelihatannya masyarakat yang tidak senang itu menghendaki agar pengajian itu ditiadakan.
Lah setelah di situ kelihatannya tidak bagus, maka dari pusat pada waktu itu Al Ustadz Abdullah Tobel Saputro ini menghendaki jangan di masjid, maka pengajiannya diarahkan ke aula miliknya keluarga Bapak almarhum Bapak Haji Abdurrahman. Nah, ketika di situ belum selesai, masih dikejar terus oleh orang-orang yang kurang berkenan gitulah. Walaupun kita itu sebenarnya ya enjoy, orang anak-anak itu ya tenang, rajin, namun rupa-rupanya mereka kok tidak senang. Apa sebabnya kita tidak tahu pada waktu itu. Nah, setelah itu memang dikejar, Pak Dul sendiri sampai ditemui oleh dulu namanya mantri polisi gitu Mas ya, agar pengajian itu dibubarkan karena membuat resah katanya gitu. Saudara-saudara, untuk malam hari ini kita ngaji melanjutkan qiraah kita, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 255. Oleh sebab itu kita mulai dari baca ta'awudz. Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, terima kasih. Sepertinya qiraat kita sudah cukup. Oleh sebab itu kita lanjutkan pada masalah-masalah yang lebih penting lagi, yakni bahwa kita ngaji dalam kelompok ini kita harus mujahadah, harus bersungguh-sungguh. Tanpa sungguh-sungguh tidak bakal kita bisa berlanjut ngaji kita. Untuk malam hari ini kita tetap betul-betul harus kita wujudkan mujahadah, kesungguhan kita itu, karena memang ngaji perlu mujahadah, perlu sungguh-sungguh, dan juga kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dari hasil ngaji kita itu, sehingga nanti kita ngaji, memahami dan meyakini, kemudian mengamalkan dalam sehari-hari. Karena Islam memang agama untuk diamalkan, bukan hanya teori tapi berwujud amalan. Dan dengan amalan itulah kita akan mendapatkan buah daripada kita beramal. Dan perlu dipahami bahwa kita di dunia itu adalah tempat kita untuk banyak beramal. Apa ini? Ngaji apa? Ngaji apa ini? Ngaji apa? Ayo. Ngaji apa? Ngaji MTA yang ini gitu. Ngaji MTA ini. Bukan. Sabar akan doa. Wayatan ini. Ngaji MTA ini gitu. Koordinasi karo kancaku sih. Koordinasi karo kancaku sih. Dan saudara, karena malam hari ini terjadi satu kejadian yang demikian, oleh sebab itu saya harapkan kita sikapi wa idza fatakum jami'an salama, kita ambil sikap, kita selamatkan diri kita. Tapi Pak Dul sendiri orangnya tegas. Kamu lihat itu anak-anak muda-muda begitu, apakah mungkin bisa bikin resah? Wong anaknya tenang-tenang saja, lagi masih muda-muda gitu gak bikin resah. Yang resah itu siapa? Itu beliau Pak Dul Rahman. Pada waktu tahun 77 diminta alih, walaupun di rumah diminta alih oleh pada itu KUA. Pada KUA. Nah, setelah itu kurang lebih berjalan ya mungkin 3 atau 4 bulan lah, sudah tidak istiqomah. Maka kami pada waktu itu karena vakum, dari pusat tidak boleh ngisi, dari KUA tidak diisi, ya saya lari ngaji ke pusat tahun 77. Kalau ngaji ke Solo dari sini kurang lebih 30 kilo itu ya setiap minggu 3 kali pakai sepeda ontel.
pada klimaknya saya juga pernah dipanggil oleh Polres gitu ya, dipoto dari depan, kanan, kiri. Jadi seperti orang-orang apa itulah. Nah setelah itu ngaji di aula itu cukup lama ya, kurang lebih 3-4 tahun belum punya tempat. Maka kita bagaimana agar punya tempat? Karena pada waktu yang ngaji masih muda-muda. Jadi kurang lebih ya SMP, SMA lah. Sehingga saya minta petunjuk dari perwakilan. Gimana toh Pak MTC itu kok yang ngaji kok anak yang muda-muda, yang tua kok belum ada. Maksud saya kalau yang ngaji itu orang tua dan punya modal, punya uang. Kalau anak-anak kecil kan hanya kerja, nanti kalau dapat uang, yang milikan orang tua. Tapi pada waktu itu Pak Narno itu temannya Ustadz Sukino ini, ya menyatakan harus menengok wae, kok sesuatu lah tuwek dhewe kowe. Kowe ngaji terus nanti Allah akan memberi pertolongan. Betul. Justru itulah mulai itu embrio-embrio itu semakin kompak.